Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 yang berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang yang susah kalau melihat orang senang, tetapi senang jika melihat orang lain susah. Sikap ini seringkali kita sebut sebagai orang yang sirik, iri hati, dan hatinya tidak bersih di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberikan ruang untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Di dalam sebuah situasi dalam kehidupan kita, perlu kita sadari bahwa manusia tidak akan pernah tahu kebusukan dan sikap hati yang salah. Hal apakah yang ada di dalam hati kita, sampai kepada kejadian yang merendahkan, dikhianati, terdesak, tidak diperhitungkan, dan di saat itulah kita bisa melihat diri kita sendiri. Bagaimana sikap hati kita dalam meresponi sebuah masalah. Dan hal ini membawa kita harus juga berpikir dan jangan terburu-buru untuk menghakimi orang lain. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Tuhan terus membangun kehidupan kita untuk semakin dimurnikan. Amsal pasal 16 ayat 2 dan 3 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini memberikan hikmat bagi kita semua, bahwa Tuhan menguji hati. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan selalu memiliki rencana. Tuhan menguji hati melalui situasi yang terjadi dan orang-orang di sekitar kita untuk mengukur sikap dan kemurnian hati kita yang sebenarnya. Mari kita melihat kehidupan Saul dan Daud. Ketika Tuhan memurnikan hati, ada respon yang berbeda. Respon Saul terhadap ketaatan di tengah keterdesakan karena serangan orang Filistin dalam kitab 1 Samuel pasal 13 membuat Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan dan kebenaran. Bahkan nantinya kita bisa melihat respon Saul yang salah pada saat melihat Daud lebih menerima pujian daripada dia. Padahal sebenarnya, Tuhan memiliki sebuah proses untuk membentuk hati Saul dan Daud. Keduanya sedang dibentuk oleh Allah. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Saul
memiliki kedengkian di dalam hatinya. Sebaliknya, respon Daud ketika dia memiliki kesempatan untuk membalas Saul, tetapi Daud tetap menjaga hatinya benar di hadapan Allah. Daud tetap memiliki integritas yang benar terhadap firman Allah. Ketika menghadapi segala keadaan, lihatlah respon di dalam pikiran dan hati kita. Karena emas yang baik adalah emas yang dimurnikan, bukanlah bongkahan batu yang penuh dengan kotoran. Pemurnian di dalam kehidupan kita tidak hanya sekali, tetapi Tuhan akan terus memurnikan kehidupan kita. Ibrani pasal 10 ayat 22 mengatakan, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Ketika ada hal negatif terjadi dalam kehidupan kita, jangan jadikan hal-hal tersebut untuk menjatuhkan kita, tetapi sebaliknya jadikan itu kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dimurnikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diingatkan bahwa hati manusia adalah sesuatu yang licik dan penuh tipu daya. Hati bisa terlihat manis di luar, namun menyimpan iri, dengki, dan kebencian di dalamnya. Inilah yang membedakan pandangan manusia dengan pandangan Allah. Manusia hanya melihat apa yang tampak di depan, tetapi Tuhan menembus hingga ke dalam hati dan nurani kita. Oleh sebab itu, dalam setiap proses kehidupan, ketika kita merasa disakiti, diremehkan, atau tidak dianggap, disitulah Tuhan sebenarnya sedang menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Apakah kita akan membalas dengan amarah, dendam, dan iri hati? Atau justru kita memilih untuk menyerahkan perasaan itu kepada Allah dan tetap menjaga hati agar bersih? Proses pemurnian ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan perjalanan seumur hidup, di mana setiap tantangan, konflik, dan persoalan menjadi api yang menguji ketulusan iman kita. Seperti emas yang dipanaskan, kotorannya akan muncul ke permukaan. Begitu pula dalam hidup kita, situasi yang tidak menyenangkan seringkali memperlihatkan kualitas hati yang sebenarnya. Jika kita melihat kisah Saul dan Daud, kita bisa belajar bahwa keberhasilan seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh posisi, jabatan, atau kekuatan, melainkan oleh sikap hati. Saul gagal bukan karena dia tidak memiliki kuasa, tetapi karena hatinya tidak taat dan tidak rendah hati di hadapan Allah. Dia tidak mampu menunggu perintah Tuhan, tidak mampu menerima keberhasilan orang lain, dan tidak mampu mengendalikan rasa iri dalam dirinya. Sebaliknya, Daud, meskipun berulang kali dikejar, dihina, dan mau dibunuh oleh Saul, tetap memilih untuk menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bahkan, saat Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul di dalam gua, ia menahan diri karena hatinya ingin tetap bersih di hadapan Allah. Inilah pelajaran penting. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna tanpa kelemahan, tetapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk, hati yang mau dimurnikan, dan hati yang tetap taat kepadanya, meskipun dunia di sekitarnya tidak adil. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat kita sakit hati, atau situasi yang membuat kita tergoda untuk iri, ingatlah bahwa semua itu bukan kebetulan. Tuhan tidak salah menempatkan mereka dalam hidup kita. Justru, melalui mereka lah Tuhan sedang menguji apakah hati kita benar-benar sudah dimurnikan atau masih dikuasai oleh ego dan emosi. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain atau merasa hidup kita penuh ketidakadilan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu."
Artinya, setiap kali hati kita goyah, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Belajarlah untuk tidak bereaksi dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Biarlah kita semakin menyadari bahwa kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita kuasai, tetapi seberapa bersih hati kita di hadapan Allah, seberapa kuat kita menolak iri dan dengki, dan seberapa rendah hati kita untuk mengasihi mereka yang bahkan menyakiti kita. Itulah tanda bahwa hati kita sedang dan terus dimurnikan oleh Allah. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya." Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang menguji hati kami. Kami menyadari betapa sering hati kami dikuasai oleh iri hati, sirik atau kepahitan. Namun Engkau tetap memberi kesempatan untuk dimurnikan. Tolong kami Tuhan agar dalam setiap situasi kami belajar menjaga hati tetap bersih dan tulus di hadapan-Mu. Seperti Daud yang tetap memilih taat meski dikejar dan disakiti. Ajarlah kami untuk tidak terburu-buru menghakimi orang lain, melainkan melihat bahwa Engkau sedang membentuk kami melalui setiap keadaan. Biarlah hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, hingga pada akhirnya kami boleh berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang murni. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat di dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.